Waktu itu zaman itu masih terkenal sekali dengan gaya ini kan. Melengkungkan. Iya, mimpi kali ya. Kayak ekspresinya ya, mimpi kali lah ya, gitu kali ya. Ya ada sedikit ngenyek gitu ya Bu. Coba ya. Lalu Bu. Oke, pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya akan kasih lihat bahwa saya akan punya income 100 juta. Ya, nah sampai kira-kira 5 tahun yang lalu akhirnya keluarga saya mengakui bahwa saya berhasil di bidang asuransi. Oke, boleh luar biasa. Jadi dari tempat Ibu dibilang mimpi kali ya sampai dengan 100 jutanya betul-betul di tangan, itu makan waktu kurang lebih berapa tahun Bu merealisasikan impian itu? Waktu itu saya unit manager. Iya. Ya, unit manager di sebuah perusahaan yang kita semua udah tahu kalau yang menjadi waktu itu posisi paling atasnya adalah agency manager. Semua agency manager katanya income-nya 100 juta. Ya. Jadi waktu itu saya dengan PD-nya masih unit manager, saya bilang bahwa saya pasti akan mendapatkan income 100 juta. Iya. Nah, pada saat saya ngomong itu UM, saya naik kelas setiap tahun, 3 tahun kemudian saya agency manager. 3 tahun kemudian, wah terkenal luar biasa. Yang harusnya income-nya 100, ya kan? Tapi ternyata belum nyampe. Tapi naik kelasnya itu yang luar biasa. Ya. Saya butuh mungkin agency manager itu saya butuh 2 tahun untuk bisa dapat income 100 juta per bulan. Jadi total Ibu 5 tahun. 5 tahun. Berarti memang bisnis ini menjanjikan ya Bu sebetulnya. Selama itu dijalani, bertahan, sekarang 100 juta itu di tangan. Sekarang mungkin 100 juta cuma bayar pajaknya doang ya Bu ya. Amin. Amin ya. Saya harapkan dari EPD seperti itu. Iya ya. Baik Bu, pernah nggak Ibu mengalami melayani nasabah Ibu untuk claim selama join? Saya pengen semacam seperti mendengar bagaimana sih asuransi itu ternyata menjawab kebutuhan dan Ibu menjadi saksi sesungguhnya atas dibayar sebuah klaim ini. Ya, silakan. Kalau berhubungan dengan nasabah saya ada 2 cerita ya. Silakan. Boleh ya. Silakan. Yang pertama adalah mengurus klaim. Nah, jadi itu nasabah punya anak 3 orang Bogor. Waktu itu diambil asuransi sama saya sebenarnya karena orangnya baik. Maksudnya saya kenal dia di nggak sengaja kenal. Kemudian saya tawarkan asuransi, dia beli karena dia bantu saya. Oke. Nah, dia itu GM sebuah bank, lagi meeting tiba-tiba meninggal. Pada saat dia sebelum meninggal, itu dia ada cerita. Anaknya yang paling besar itu sudah mau kuliah, ya, tahun depan. Dan dia bilang mau sekolahkan anaknya di Australia. Nah, tahun itu tiba-tiba dia meninggal, mendadak, lagi meeting, tiba-tiba jatuh dan langsung meninggal. Lagi kerja, meeting, terus meninggal. Iya. Oke, lalu Bu? Nah, pada saat itu saya langsung urus klaimnya dan kan klaim nggak langsung keluar ya. Ya, tapi pada saat dia disemayamkan, saya mendatangi istrinya dan anak-anaknya. Dari awalnya tadi apa ya? Dari waktu dia lagi disemayamkan, Ibu datang ke istrinya. Dari awal Ibu sudah kasih tahu, dan istrinya marah di luar. Ya, istrinya menjawab gitu dari luar. Saya kembalikan lagi. Waktu Ibu disemayamkan itu apa? Ketemu sama istrinya yang disemayamkan itu. Ya, jadi saya pada saat datang ke istrinya, ya waktu itu pengalaman pertama dan juga pengalaman pertama saya mendatangi rumah duka untuk mengantarkan ceknya si asuransi ini. Saya waktu itu hanya bilang sama istrinya bahwa saya adalah agen asuransinya suaminya. Dan saya sedang mengurus untuk klaim suaminya. Nah, istrinya sih tanya sama saya berapa yang diambil suaminya. Waktu itu 250 juta saja. Dan dia bilang, oh puji Tuhan. Karena Bapak itu punya cita-cita akan sekolahkan nama anaknya itu Nesha yang paling besar ke Australia, dan dengan uang asuransi ini saya bisa mewujudkan impian Bapak untuk sekolah. Dan itu itu yang membuat saya bangga sekali bahwa saya bisa membantu. Mungkin di antara orang-orang yang menagih hutang, tapi Ibu adalah orang yang mendeliver sebuah uang untuk mewujudkan impian Bapak untuk anaknya. Luar biasa memang profesi ini, tepuk tangan dulu untuk kebanggaan.